Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, selamat datang di channel saya. Semoga raih sukses. Di channel ini menghadirkan banyak tutorial yang bermanfaat dan juga berbagai ilmu dan pengalaman saya dapatkan untuk saya ingin bagikan kepada teman-teman secara gratis di YouTube ini. Semoga ini bermanfaat. Saya akan mulai tutorial ini. Kemarin sudah materi-materi yang cukup berat, yaitu pemrograman web, pemrograman web 1, web 2, dan database. Saat ini saya ingin mencoba memberikan tutorial yang paling banyak diminatin banyak orang, yaitu Microsoft Word. Saya akan berniat untuk akan membuat tutorial ini mulai dari basic Microsoft Word, dari dasar-dasarnya sampai kepada tingkatan pro, dan sampai kita akan membuat berbagai project dokumen ya. Nanti kita akan buat bagaimana cara membuat dokumennya ya. Oke, itu saja. Kita akan mulai tutorialnya. Oke, kita akan belajar seri tutorial ini ke bagian dasarnya, yaitu kita akan di awal banget ya, dari awal banget itu. Kalau memang ini sekedar masih teori, sudah cukup paham, bisa di skip ke video selanjutnya ya. Oke, yang pertama ini untuk dasar, yaitu pengertian Microsoft Word beserta fungsi, versi, dan sejarahnya. Sebelum belajar Microsoft Word secara praktek langsung, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu tentang apa itu Microsoft Word dan sejarahnya, sehingga kita mendapatkan gambaran umum atau gambaran awal yang akan mempermudah proses belajarnya kita Microsoft Word. Kita mulai dari pengertian Microsoft Word dulu ya. Apa itu Microsoft Word? Kalau kita lihat, udah tahu lah ya, Microsoft Word adalah sebuah program atau aplikasi perangkat lunak, atau kita bisa sebut namanya software pengolahan kata yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft untuk membuat, mengedit, mencetak sebuah tulisan dalam bentuk soft copy file maupun untuk dicetak, yaitu nanti jadinya hard copy atau hasil dari printnya. Itu adalah Microsoft Word ya. Jadi singkatnya itu adalah sebuah software pengolahan kata yang dibuat atau dikembangkan oleh perusahaan bernama Microsoft Word ya. Karena kita bicara Microsoft Word ya, salah satu produk dari perusahaan Microsoft Word itu adalah Microsoft Word, atau kita sebut Microsoft Office ya. Aplikasi Microsoft Word diciptakan sebagai pengganti yang awalnya menggunakan mesin ketik ya. Kita ganti menggunakan sebuah komputer. Dari komputer tersebut bisa melakukan apa yang dilakukan oleh mesin ketik. Tujuannya untuk membantu, mempermudah kita dapat membuat berbagai jenis dokumen, baik untuk keperluan persoalan ataupun personal atau pekerjaan bisnis. Jadi dulu kita pakai mesin ketik untuk membuat sebuah dokumen, sehingga ketika ada kesalahan, dokumen tersebut akan terjadi kesulitan. Kedua, ketika kita sudah mengetik, kita ingin mengetik kembali ya, maka kita akan kerepotan, yaitu sulitnya dulu waktu belum ada Microsoft Word. Jadi, sehingga banyak orang sampai ahli untuk mengetik 10 jari mesin ketik ya. Nah, sekarang sudah adanya teknologi. Jadi semakin teknologi itu maju, maka akan membuat semakin mudah, makin cepat ya gitu. Selanjutnya fungsi Microsoft Word ya. Ya udah tahu lah ya, udah di Microsoft Word ini. Yang udah mau belajar di sini, kita sekedar info aja ya. Pertama itu membuat dokumen. Microsoft Word memungkinkan penggunanya untuk membuat sebuah dokumen yang diawali dari halaman kosong. Jadi nanti bentuk awalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini halaman kosong ya. Jadi dibuat halaman kosong gitu ya. Jadi kembali lagi, selain blank page, pengguna dapat membuat dokumen dari template yang sudah ada. Jadi Microsoft itu menyediakan template yang sudah ada ya. Jadi kalau kita pertama kali di bagian file ini,
Nah, di sini ada berbagai macam dokumen template yang sudah tersedia. Jadi kita udah tinggal pakai aja di sini. Misalkan kalian mau bikin brosur, mau bikin celebration, masih banyak lagi di sini, undangan dan masih banyak lagi ya. Spanduk dan sebagainya itu bisa, atau koran seperti ini juga bisa ya. Masih banyak lagi nih template-templatenya ya. Jadi kayak card, flyer. Nah, ini ya. Ya, card ya, kartu gitu ya. Ya dulu masih zamannya masih ada pakai kartu, walaupun sekarang masih ada, walaupun ya tapi tidak banyak ya. Misalnya ini buat flyer ya, jadi gini. Jadi kita bisa kosongan seperti ini, atau nanti buatnya menggunakan template yang sudah ada. Kembali lagi ke slide. Mengedit dokumen. Jadi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen yang telah tersimpan. Hampir semua format dokumen teks dapat dibuka pada software ini. Jadi dengan Microsoft Word kita bisa mengedit dokumen ya. Itu yang kerennya di sini. Kemudian mencetak dokumen ya, kita bisa menghubungkan Microsoft Word dengan printer untuk mencetak dokumen. Oke. Secara spesifik software ini dapat digunakan untuk berbagai macam dokumen. Berikut dokumennya: ada bikin surat, bikin laporan, ada bikin proposal, bikin berita, bikin brosur, katalog, poster, dan masih banyak lagi. Kenapa sih kita harus menggunakan Microsoft Word ini setiap kali kita membuat dokumen? Jawabannya adalah karena fitur yang disediakan sangat banyak, dan disitulah ada manfaat yang akan kita dapatkan serta paling banyak digunakan di seluruh dunia, sehingga untuk kita dapat berinteraksi dengan banyak orang menggunakan Microsoft Word, baik di pemerintah atau government, perusahaan baik negeri seperti BUMN maupun swasta, sekolah, hotel, dan masih banyak lagi. Semuanya mayoritas menggunakan Microsoft Word untuk pengolahan dokumen. Apakah hanya software Microsoft Word yang dapat membuat pengolahan kata gitu ya? Jawabannya tidak, masih banyak lagi software yang dapat membuat software Microsoft Word. Contohnya Google Docs, itu gratis ya, itu. WPS Writer juga gratis. OpenOffice Writer juga gratis. LibreOffice Writer gratis. FreeOffice juga gratis gitu ya. Abi Word juga sama, gratis. Nah, Microsoft Word ini perlu saya ingatkan bahwa Microsoft ini berbayar ya. Nah, jadi ada berbagai seri, ada berbagai tipe dari Microsoft Word. Gitu ya. Dropbox Paper gitu, contoh. Ini coba kita cari di internet ya, sebentar. Oke, yang tadi beberapa contoh saya akan buka. Di sini contohnya adalah Google ya, Google Dokumen. Ini gratis ya. WPS juga sama. OpenOffice gratis, benar-benar gratis ya, bisa dipakai. LibreOffice juga sama persis bentuknya kayak Microsoft Office ya, sama. Jadi kalau kalian udah bisa di Microsoft Office, mau dipakai yang ini juga bisa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita tidak pakai yang ini semua gitu ya? Ya, kenapa kita tidak pakai OpenOffice, Libre, FreeOffice yang benar-benar mereka gratis, nggak seperti Microsoft Word yang harganya cukup mahal gitu ya. Kalau lisensinya itu sekitar 3 jutaan ya, gitu kurang lebih lah 3 juta di uang kita saat ini. Kenapa tidak pakai OpenOffice atau LibreWPS? Itu pilihan ya, jadi gitu pilihan. Cuman ada beberapa case atau kasus itu, misalkan kita udah buat dokumen di WPS Writer ini, WPS Writer. Saya buatnya di WPS Writer gini ya. Nah, ketika dibuka oleh user yang lain yang menggunakan Microsoft Word, itu tulisannya bisa berhambur ya. Jadi bisa nggak matching gitu ya. Itu menyebabkan orang banyak tidak pakai yang gratis ini gitu. Alasannya seperti itu ya. Jadi ketika mau berinteraksi itu sangatlah sulit. Oke, selanjutnya apa manfaatnya, keunggulan dari Microsoft Office ya, Microsoft Word ya. Efektif dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan adanya aplikasi ini, kita tidak perlu repot menulis atau menggunakan mesin ketik model lama. Jika kita menggunakan mesin ketik dan terjadi kesalahan penulisan, maka kita akan kesulitan memperbaikinya, sehingga kita perlu mengulang dari awal lagi apa yang kita tulis. Berbeda dengan software ini, kita hanya perlu menghapus jika terjadi kesalahan ya. Efisien dalam menyelesaikan pekerjaan ya.
dan menekan biaya yang dan mendukung era paperless. Jadi ini adalah beberapa manfaat, ya udah tau lah kurang lebih orang-orang tentang Microsoft. Ini sekedar info aja lah ya. Sejarah, ya ini mungkin penting untuk beberapa orang ya, meyakinin bahwa Microsoft dibuat oleh Bill Gates. Enggak. Jadi inilah dua orang yang awal membuat Microsoft ya. Jadi dua orang ini direkrut oleh Bill Gates dan Paul Allen. Bill Gates ini yang membuat Windows-nya. Kalau Microsoft Word-nya itu yang membuat adalah Charles Simonyi dan Richard Bordy ya gitu. Jadi awalnya mereka dua orang inilah yang mengembangkan dan Microsoft terus berkembang ya. Tidak mereka lagi yang buat, pasti ada tim-tim yang lagi gitu ya. Nah, ini versinya dari 1989, atau lama banget ya, sudah 30 tahun lebih ya, sampai sekarang 2019 yang terbaru. Nah, itu ya. Oke. Bagian-bagian dan tampilan Microsoft beserta fungsinya ya. Sebelum kita prakteknya ya, kita bisa langsung prakteknya. Caranya buka aja Word-nya di sini yang sudah terinstall ya. Nah, kita akan mengenal bagian-bagian dari, saya bikin yang blank dokumen ya, dokumen seperti ini ya. Nah, kita akan mengenal beberapa bagian yang saya akan jelaskan. Di bagian atas ini disebut dengan Quick Access Toolbar. Kemudian ini disebut dengan Title Bar, judul dari dokumen kita. Ini Searching untuk pencarian. Ini untuk window management, jadi untuk memperkecil, minimize, menutup, merubah ukurannya dan menutup aplikasi. Ini minimize ya. Oke, kemudian ini di kotak ini panjang ini yang saya bisa ganti-ganti, ini namanya ribbon ya, ribbon. Kemudian ada yang titik ini, kedap-kedip, ini disebut dengan cursor. Yang ini ruler. Kalau nggak muncul rulernya, kita coba klik di view, kemudian centang rule-nya di sini ya. Kalau tidak muncul ya, view. Ini sama ya untuk Office 2007 sampai sekarang, itu kurang lebih dia masih pakai ribbon. Tampilannya kurang lebih sama ya. Kemudian yang putih ini disebut dengan worksheet. Jadi tempat kerjanya di sini. Kemudian di bagian bawah ini ada namanya status bar. Nah, di sini nanti kita akan bisa melihat berapa kata, halaman keberapa saat ini gitu ya. Kemudian di sini adalah disebut dengan page view. Page view di sini untuk merubah tampilan yang ada di sini. Ini tampilan normalnya seperti ini pada umumnya, yang ini untuk tampilan membaca. Jadi nanti bentuknya kayak slide. Kemudian ini bagian yang zoomnya. Di sini kita bisa memperbesar, mengecilkan worksheetnya ya, worksheetnya. Oke, itu bagian-bagiannya ya. Nah, sekarang kita akan satu persatu, saya akan jelaskan per bagiannya. Yang pertama adalah tadi Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar yang ini ya. Quick Access Toolbar berada di pojok sebelah kiri ini, punya icon defaultnya, yaitu adalah save. Nah, ini ya, save-nya, dan new blank document, dan ini send to Microsoft PowerPoint. Ini bisa kita buat dari dokumen Word ini, itu bisa dijadikan PowerPoint ya. Itu untuk beberapa seri Microsoft tadi sudah kita lihat ya, di sebelumnya tadi ada dari 198 89 sampai sekarang gitu ya, versi Windows 2019 ya. Nah, ini sini ada ya. Jadi nanti saya akan coba praktekkan di setelah beberapa materi selanjutnya ya. Oke, ini jadi ini ada namanya custom. Jadi kita bisa merubah. Ini saya mau menambahkan, misalkan ada undo, ada redo untuk gitunya, itu bisa kita latihan di sini ya. Ini redo, undo gitu ya, bisa ditambahkan di situ. Bisa banyak nih, misalkan mau ada tombol save-nya lagi, ini kan sudah ada, nggak perlu lagi ya. Itu print preview, misalkan nambah di sini print preview, boleh ya. Oke, selanjutnya
Saya akan jelaskan namanya title bar, judul ya, di judul. Kalau belum disimpan filenya seperti ini, dokumen 5. Kalau sudah disimpan nanti akan menunjukkan dokumen ini namanya apa gitu ya. Kemudian window management control. Nih window management control ada 3 tombol: minimize, restore down, dan close. Jadi minimize dia akan meminimize seperti ini ya. Kalau restore ini akan kalau diklik seperti ini. Nah, bisa dijadikan latihan ya. Saya kembalikan seperti ini. Kalau close dia akan menutup dokumennya. Ya, tutup dokumennya. Oke ya, saya ulangin lagi. Saya buka lagi seperti ini. Selanjutnya adalah ribbon. Ribbon ini namanya ribbon ya. Ini semua namanya ribbon. Insert, draw, design, layout, reference. Ini adalah ribbonnya ya. Semua adalah ini namanya ribbon. Show ribbon, jadi seperti ini ya, ribbon. Nah, kumpulan ribbon ini adalah kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol yang telah dikelompokkan sedemikian rupa berdasarkan fungsi masing-masing untuk memudahkan pengguna, sehingga pengguna dapat menggunakan fitur-fitur secara lebih mudah, ya kan? Gitu ya. Jadi sehingga tidak perlu kalau dulu tuh di sini turun ke bawah lagi, ini turun lagi ke bawah, itu sangat merepotkan. Kalau gini langsung ada seperti ini. Jadi sangat-sangat mudah. Ada menu apa aja di sini ya? Oke, ada menu apa aja? Di sini ada home. Jadi cara mudahnya itu gini ya. Kalau home dia bikin basicnya. Ini menu-menu dasar. Kalau insert, ingat aja kalau insert itu gampangnya untuk memasukkan segala bentuk yang untuk memasukkan ke dalam dokumen ini disebut insert. Draw untuk menggambar, design. Nah, ini untuk membuat template dasarnya. Layout, ini nanti kita akan belajar layoutnya. Reference, nah ini referensi saja. Ya bagian advance-nya nantilah kalau kita buat, nanti kita bisa buat. Mailing itu untuk membuat surat ya, surat otomatis. Nanti kita akan juga buat review. Nah, ini tambahan review dari ini bisa language-nya, bisa buat translate dan sebagainya. View, ini untuk masalah tampilan dari worksheet-nya dan lain sebagainya. Help, itu penolongnya. Nitro Pro ini karena saya menginstal Nitro ya, gitu. Oke, selanjutnya ruler, penggaris. Ya, ini pro penggaris. Kalau nggak tampil dipastikan di sininya dicentang ya. Nah, gini. Gradle lens. Ini jangan dipakai navigator pen. Nah, itu. Saya bisa pakai rule-nya. Nah, rule-nya ini kita seperti ini ya, ini penggarisnya. Jadi ini bisa kita lihat ukuran kertasnya berapa gitu ya. Jadi ukuran kertasnya berapa? Kita bisa lihat ini. Ya, dari 0 sampai kepada 16 di tengah sini. Nanti ini kesininya nanti dihitung di marginnya. Jadi kita akan lebih dalam lagi ya. Worksheet tempat kerjanya, yang ini kursornya. Oke ya. Status bar, ini tadi sudah kita belajarin. Oke, kita akan mulai prakteknya. Ini basicnya udah kita kenal-kenalan dulu. Kita akan mulai praktek. Yang pertama, membuka Microsoft Word. Ya. Membuka Microsoft Word. Ya, pertama cara bukanya. Kalau ada di desktop tinggal klik aja di sini ya. Nih, di sini desktop, klik untuk membukanya. Sudah terbuka ya. Cara pertama. Cara kedua, klik bagian start, ada di bagian sini. Ya, untuk yang Windows 10 ya, itu. Ya, seperti ini tampil. Ya, saya tutup lagi. Atau cara selanjutnya, biasanya ada di bagian sini ya, ada di bagian ini apa namanya? Taskbar-nya. Taskbar-nya di sini bisa. Jadi misalkan saya buat ini, saya klik kanan, saya buat dulu ya. Kalau more Oke, seperti ini ada namanya apa namanya ini? Taskbar ya, ada kita taruh di taskbarnya seperti ini nih, kosong ya, kita bisa klik ya di sini. Nah, ini cara terbuka ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sama hasilnya. Jadi ada 3 cara, dari shortcutnya di sini, atau dari start ini, atau dari taskbarnya. Nah, atau dari ini, misalkan klik start, tulis aja Word.
Nah, di sini akan muncul ada aplikasinya, tinggal kalian klik open atau klik di sini boleh, klik di sini juga sama aja boleh, atau klik kanan open run administrator juga sama aja. Banyak cara ya. Jadi udah dipermudah berbagai macam banyak cara untuk menuju cara membuka Microsoft Word-nya. Oke ya. Itu prakteknya. Selanjutnya prakteknya adalah oke, sekarang sudah bisa bukanya ya. Sekarang bagaimana cara menutupnya? Oke ya, cara menutupnya kita akan mulai. Cara menutupnya bisa langsung dari sini. Close di sini ya. Close ya. Close itu ya. Itu cara pertama. Atau kalau misalkan terbuka seperti ini, kita bisa pakai keyboard. Ya, keyboardnya kombinasinya adalah tekan tombol Alt kemudian diklik F4-nya. Nah, ketutup ya, seperti itu. Jadi ditekan tombol Alt kemudian F4. Kondisinya ditekan bergantian ya, tapi tetap tidak lepas. Misalkan Alt-nya ditahan, kemudian ditambah lagi F4 kayak gitu ya. Nah, itu. Kemudian oke, cara selanjutnya yang cara yang ketiga ini jarang saya pakai sih, tapi saya ajarkan tetap. Klik menu file, kemudian pilih close. Ya, gini sama aja. Tertutup seperti ini, tapi dia tertutup worksheet-nya aja ya, worksheet-nya aja tertutup. Worksheet-nya tertutup ya. Tapi kalau yang paling cepat lewat sini aja. Tertutup semua software aplikasinya. Selanjutnya, oke, kita akan membuat dokumen baru. Caranya jadi Word, kemudian klik blank dokumen. Nah, sudah jadi ya. Diulangi lagi nanti ya caranya, pelan-pelan, step by step. Oke. Selanjutnya menyimpan dokumen. Oke ya, dokumennya mau disimpan. Caranya yang pertama, klik icon di quick toolbar-nya, klik icon save di sini. Oke, kemudian pilih browse. Ya, kemudian ditaruh di mana? Ini nanti pelajaran tentang manajemen dokumen ada di sini nanti ya, pengenalan tentang komputer di sini ya. Nah, kemudian kita kasih nama. Misalkan kasih nama latihan 1 baru misalkan. Nah, kemudian klik tombol save. Seperti itu ya. Kemudian cara yang lain gimana? Nih, cara lain lagi kita buat lagi, close lagi latihan. Saya buat lagi. Ada berbagai cara ya untuk ini buat dokumennya ya kan. Kemudian cara simpan yang kedua, klik file kemudian save di sini. Sama caranya. Kemudian di sini pilih browse. Kemudian pilih drive yang akan disimpan, kemudian terus ini latihan 2. Misalkan baru. Nah ya. Kemudian cara yang ketiga, nih saya tutup lagi. Cara yang ketiga, kita menggunakan shortcut. Shortcutnya apa? Klik tombol Control. Ini saya tampilkan virtual. Ya, ini saya tampilkan on screen biar apa yang saya ketik terlihat di sini ya. Jadi saya selanjutnya mau menutup, menyimpannya dengan cara klik tombol Control. Kemudian tambahkan kontrol ya, kontrol kemudian S. Nah, jadi di sini ya kontrol S. Nah, itu ya, sama caranya ya, browse kemudian kasih nama latihan 3 baru ya, taruh di D. Nah ya, oke, latihannya sudah berhasil ya. Kemudian, ini ada berbagai, udah ngerti ya tadi ya, dari save, dari file, maupun dari shortcutnya Ctrl plus S. Oke ya. Kemudian kita mengenal format penyimpanan filenya. Itu ya, yang pertama, format penyimpanan filenya itu kita bisa pakai. Sebentar, sebelum mengenal format, ada tombol baru di sini namanya Save As. Nah, Save As ini apa fungsinya? Save As ini fungsinya, jadi saya tutup dulu ya. Nah, misalkan kita punya dokumen.
dokumen seperti ini, kosong kondisinya. Kemudian kita ingin file tersebut kita ingin simpan. Nah, kalau simpan misalkan saya tulis selamat datang. Kalau simpan biasa seperti ini, save. Nah, ini akan udah tersimpan ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin file yang pertama latihan 1 ini tidak terubah. Misalkan saya mau buat lagi nih. Bagaimana cara menggunakan save as. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini kan dokumen pertama latihan 1 isinya tadi pertama selamat datang. Bagaimana cara ini belum saya tulis, belum saya masukkan di latihan 1 karena belum saya simpan ya. Nah, yang selanjutnya kita buat namanya save as. Save as itu berarti file yang pertama itu tidak akan terupdate dengan file yang baru. Jadi gini ya. Saya save as. Nah, tadi awalnya dia cuman ada tadi kita awalnya dia cuman punya latihan ya. Yang tulisan bagaimana cara itu ada yang terbaru yang ini. Nah, kalau kita lihat filenya ada dua sekarang. Filenya yang pertama save as, yang ini. File yang kedua adalah yang ini. Nah, selamat datang. Jadi gitu ya, save as. Jadi save as itu belum disimpan ya. Ketika dia buka latihan baru, ketika dia ingin tidak mengganggu file yang lama, maka kita bisa pakai namanya save as. Seperti itu ya. Itu namanya save as. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal tipe-tipe penyimpanan data ya. Kemudian kita simpan ya. Ini sudah simpan ya, saya save as aja lagi yang baru. Nah, ini kita bisa ganti beberapa tipe. Yang pertama docx, ini yang wordnya. Kemudian kita ganti misalkan mau jadikan PDF ini versinya, jadi tinggal klik aja di sini kemudian save, maka filenya sudah menjadi PDF. Nah, nanti seperti ini ya, sudah jadi PDF. Nah, kalau kita lihat, saya akan lihatkan. Oke, kita akan lihatkan seperti ini ya. Nah, ini jadi versi PDF. Yang lain lagi bisa kita buat, misalkan file save as jadi apa? Misalkan mau jadi txt boleh. Tapi paling sering sih docx sama PDF orang biasanya buat ya. Yang umum-umumnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat password dari dokumen yang kita buat. Misalkan saya buat ini ya, sama dengan ini bisa ditambahkan rumus seperti ini ya, untuk mempercepat lorem, buka kurung, tutup kurung, kemudian tekan tombol enter. Jadi ada tulisan seperti ini ya. Kemudian kita simpan ya. Sebelum kita simpan, kita beli dulu dia, klik file, kemudian info, protect dokumen, klik protect dokumen, pilih encrypt with password ya. Kemudian encrypt, kasih passwordnya, misalkan saya tulis 1 2 3 4 5 6, kemudian oke. Kemudian re-enter, masukkan kembali passwordnya, kemudian oke. Nah, ini dokumen sudah di password. Kemudian kita klik save, simpan. Misalkan save ya, saya masukkan, browse, kemudian saya taruh di sini Google-nya latihan password. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi dokumen ini sudah di password ya. Jadi kalau ditutup, saya membuka lagi dokumennya. Yang ada tadi saya taruh di D ya. Mana tadi ya? Ya, yang ini ya, latihan password. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6. Passwordnya saya bukakan seperti ini ya. Nah, seperti itu ya kalau sudah terpassword. Jadi dokumennya terpassword. Nah, oke, tadi cara menyimpannya. Sekarang cara membuka dokumennya ya. Cara pertama,
Anda bisa mengklik bagian dokumen yang sudah Anda punya, ditaruh di drive mana, kemudian klik 2 kali seperti ini, maka akan muncul dokumennya ya. Kalau ada passwordnya tinggal diisi passwordnya, kalau tidak ada langsung muncul ya. Mudah sekali ya. Atau cara kedua, ini cara cepatnya. Kalau cara kedua, Anda seperti biasa blank seperti ini. Kemudian cara bukanya seperti ini. Recent ini adalah file-file yang terakhir dibuka. Nah, terakhir dibuka ya. Di sini adalah tempat terakhir dibuka. Atau klik open di sini boleh. Open, kemudian klik open, kemudian filenya ada di mana? Browse. Filenya ada di mana? Ini cara yang kedua. Nih, banyak cara ya menuju Roma. Nah, ini contoh ya. Caranya ya. Jadi ada banyak cara. Mau langsung dibuka boleh, mau langsung dari sini juga boleh. Sama aja semuanya. Oke ya, sama aja. Jadi Microsoft itu tidak hanya memberikan satu cara, banyak sekali cara. Jadi banyak tutorialnya. Jadi saya memberikan banyak opsi gitu ya. Oke, itu saja dasar-dasar dari Microsoft Word. Selanjutnya nanti di video selanjutnya kita akan mulai mengenal menu home di sini, khususnya kita di part pertama yaitu mengenal font. Kemudian nanti kita clipboard, undo. Kemudian di video selanjutnya di paragraf. Video paragraf nanti juga kita masukkan ini semua ya. Ada semua. Kemudian nanti video ketiga memasukkan gambarnya, dan terus satu persatu menu ini kan kita bedah satu persatu ya. Sehingga nanti ketika teman-teman lanjut membuat sebuah project, Anda tidak kebingungan. Ya, itu dulu. Oke ya. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.